Dan berikut ini akan kami sampaikan emiten update untuk Anda. Yang pertama kita lihat, dihembus kabar akuisisi. Saham dari PT Gudang Garam Tbk atau GGRM mengepul hingga 7%. Kita lihat pendapatan dari Lipo Karawaci atau LPKR yang tumbuh 9,9% di kuartal 1 2021 menjadi 3,41 triliun rupiah. Kemudian kabar emiten berikutnya, di mana kabar duka datang dari keluarga besar PT Bumi Resources Tbk atau Bumi, di mana Presiden Direktur Bumi Saptari Hudaya meninggal dunia pada Minggu 4 Juli kemarin. Ya, selanjutnya ada pendapatan dari Bumi Resources atau Bumi yang juga mengalami penurunan pada kuartal 1 2021, namun demikian rugi bersihnya menyusut menjadi 11,67 juta dolar Amerika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu sekitar 35,09 juta dolar Amerika. Ya, pemirsa, dari emiten update tadi kami akan meng-highlight nih harga saham emiten rokok PT Gudang Garam Tbk yang mengepul setelah beredar rumor bahwa Perseroan akan diakuisisi oleh perusahaan rokok asal Jepang. Jumat lalu saham Gudang Garam naik hampir 7%. Ya, dalam perdagangan Jumat lalu, saham Gudang Garam mengalami kenaikan hampir 7% dalam satu hari. Sementara secara bulanan, Gudang Garam telah mengalami penguatan 41,7%. Pelaku pasar dikabarkan heboh membicarakan potensi dari Gudang Garam menjadi subjek merger dan akuisisi oleh perusahaan asing, di mana Japan Tobacco digadang-gadang menjadi pembeli potensial dari Gudang Garam. Hal ini dilihat dari perspektif strategis maupun kedekatan kedua perusahaan. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Gudang Garam. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Pak Arya, kita akan mencoba meng-highlight ini Gudang Garam dulu ya Pak ya. Seperti apa sih analisis Anda begitu dengan rumor yang beredar akan diakuisisi oleh perusahaan asing ini Gudang Garam? Silakan. Ya, memang Japan Tobacco itu mengakuisisi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sigaret ya. Jadi di Filipina, di Bangladesh, Rusia itu kan sudah terjadi. Jadi kelihatannya memang ada suatu gerakan yang agresif untuk mengincar ya perusahaan-perusahaan yang menguasai pasar dan bisa mengembangkan bisnis mereka gitu, termasuk di Asia Tenggara gitu. Dan di Indonesia salah satu pilihan terbaik yaitu memang kelihatannya Gudang Garam ya, GGRM ini akan merupakan salah satu pilihan terbaik itu dibanding perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Nah, oleh karena itu di kondisi seperti ini kita melihat di harga sekarang juga relatif cukup murah ya, dan di mana perusahaan juga menghasilkan keuntungan yang cukup baik 1,7 triliun ya. Jadi memang kondisinya ini menjadi satu pilihan yang atraktif sekali gitu bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnis tembakau di Indonesia. Nah, kita melihat di tahun lalu sebenarnya harga Gudang Garam itu ada di lebih dari 50.000 ya, bahkan sampai ke 59.000, 55.000 peak, sempat di 59.000 di awal tahun 2020. Jadi memang di kondisi sekarang kita bisa menghitung secara valuasi itu masih cukup murah ya, tapi pergerakan harga tentunya mungkin saja ada ayunan turun naik gitu ya, tapi karena sentimen ini maka pergerakan cukup agresif. Kalau dikatakan apakah mungkin masih meningkat kita harga yang lebih tinggi, masih sangat berpotensi untuk bisa bergerak sampai dengan 49.000 atau bahkan di atas 50.000. Wow, 49 sampai dengan 50.000 ini potensial upside ya dari kenaikan Gudang Garam, meskipun kemarin sudah mengalami penguatan hampir 7%. Dan kami sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini, pemirsa dan juga Pak Arya, indeks harga saham gabungan masih terus mengalami penguatan ya, dalam artian perjuangan masih terus dilakukan nampaknya oleh indeks yang mengalami dalam melawan khususnya ya tekanan-tekanan jual yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. 6.032,84 atau mengalami penguatan sekitar 0,17%. Kita review sedikit untuk opening market di awal pekan di semester kedua. Kita tahu ini di pekan yang kedua juga Pak Arya, indeks harga saham gabungan kemana arahnya nanti? Ya, dalam kondisi saat ini kita melihat bahwa optimisme pasar yang melihat bahwa kebijakan yang diambil saat ini walaupun dalam jangka pendek mungkin saja agak melemahkan ya akan kelesuan di ekonomi ya di Indonesia dalam negeri, tetapi secara jangka menengah panjang ini akan memberikan satu hasil yang baik ya. Oleh karena itu masih ada potensi untuk penguatan lanjutan ya, walaupun rata-rata pergerakan selama 1 bulan terakhir itu ada di kisaran 6.033 ya. Jadi sekarang kelihatannya masih
agak-agak di level itu ya, masih di rata-rata dalam sebulan. Tapi kami melihat bahwa masih ada penguatan lanjutan dalam pekan ini, bahkan sampai dengan 100 poin bisa saja sampai ke 6.100 atau 6.130-an gitu. Jadi kelihatannya akan cukup optimis ya bergerak di pekan ini untuk indeks harga saham gabungan. Itu dia, berarti potensinya masih dalam posisi menguat meskipun kita lihat penguatannya tidak sekencang apabila sudah berada di bawah level-level 6.000-an ya, level psikologis dari IHSG, Pak Arya. Ya, memang kita melihat level psikologis 6.000 sekarang menjadi support ya. Jadi boleh dikatakan bahwa kecenderungan naik dalam pekan lalu kita melihat bahwa dalam 5 hari itu juga cukup bagus ya, menguat walaupun di awal pekan itu agak melemah, tapi kemudian ada penguatan. Kelihatannya akan berlanjut sampai pekan ini untuk mengejar level 6.100 kembali. Baik, itu dia 6.100 sampai dengan 6.130. Lantas bagaimana dengan pergerakan gudang garam yang tadi sudah kita ulas? Kita lihat nampaknya tekanan jual tengah terjadi dari gudang garam. Apakah lebih kepada aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor? Melemah sekitar 2,12% Pak Arya di level 46.200. Ya, cukup wajar ya hari ini agak melemah karena kita melihat bahwa di bulan Juni yaitu pergerakannya agresif sekali ya, jadi dari kisaran masih di bawah 34.000 jadi 33 ribuan gitu ya, sampai kemudian sudah ke 47250 penutupan di hari Jumat pekan lalu. Jadi kelihatannya memang sangat rawan untuk profit taking ya. Jadi level yang untuk support terdekat itu ada di kisaran 449. Jadi kisaran 45.000 ya, di 45.000 itu bisa jadi level support terdekat. Sangat rawan profit taking memang karena penggeraknya sudah sangat agresif ya, secara persentase di bulan Juni itu cukup besar ya. Jadi bisa diperhatikan saja secara nilai sebenarnya masih punya nilai yang cukup murah ya di level harga sekarang. Oh ya. Memang kalau kita lihat dengan pelemahan sekarang hampir 4% Pak, 3,7% dari gudang garam sekarang di 45 ribuan. Anda melihat tadi ada support di 45 ribu. Apakah kita bisa riding Pak dengan pelemahan yang terjadi saat ini? Dalam artian cicil beli menuju support begitu untuk mengambil posisi beli di gudang garam? Ya, bagi yang holding periodnya jangka pendek ya itu kelihatannya perlu diwaspadai dan gerakannya juga sementara tunggu tekanan jual meredah ya. Tapi bagi mereka yang view-nya cenderung lebih panjang ya, beberapa bulan ke depan 1-2 kuartal itu sudah bisa mengkoleksi pada saat ada pelemahan. Jadi bisa buy on weakness ya, bisa 45.000 di level-level bisa 42.000 itu bisa diperhatikan untuk bisa akumulasi beli ya untuk view yang jangka menengah panjang. Oke, memang target price sampai berapa Pak? Kalau tadi Anda bilang 49.000 sampai dengan 50.000 itu akhir tahun atau bagaimana? Memang kalau secara waktu kita belum bisa pastikan secara tepat ya kapannya. Tapi kalau diperhatikan dengan kondisi saat ini, memang untuk merger and acquisition itu harga yang diperkirakan itu yang akan digelontorkan dana sangat mungkin itu besarannya cukup besar ya, sehingga harga per share-nya juga kalau kita perhatikan sekarang relatif cukup murah ya. Oleh karena itu masih mungkin ada penguatan lanjutan sampai ke 60 ribuan sebenarnya gitu. Jadi memang biasanya tidak dijual murah ya pada saat terjadi take over akuisisi gitu. Sedangkan dalam kondisi saat ini dengan tingkat earning yang cukup bagus ya, kondisi sekarang juga sekarang masih di 12-an, kemudian secara book value baru 1,4 dibandingkan time ST misalnya sudah 4 kali book value. Oleh karena itu relatif cukup murah dan masih sangat realistis ya untuk kembali ke harga di tahun lalu di kisaran 55.000 sampai 59.000 juga gitu untuk view jangka menengah ya. Oke, berarti memang untuk investasi jangka pendek tidak disarankan di tengah pelemahan yang terjadi, tapi untuk investor jangka panjang justru di situ ada peluang untuk bisa mengambil posisi beli ya, Pak Arya ya. Ya, untuk jangka pendek kelihatan harus cukup gesit ya. Kita tadi ada pelemahan gitu. Tadi udah hit ya 45.000 ya. Sekarang udah menaik lagi gitu, naik lagi karena rata-rata kemarin juga di kisaran itu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena dari secara nilai memang masih cukup bagus di harga sekarang relatif cukup murah. Baik, Pak.